Kerja Jogja, sebuah kota yang sejak lama diidam-idamkan oleh Sinta yang seperti keberuntungan, ternyata juga menjadi tujuan kerja Danu. Bukan hanya karena pendidikannya yang sudah tidak diragukan lagi, melainkan juga keindahan budaya Jawa kentalnya yang masih terjaga hingga sekarang. Inilah yang membuat Sinta begitu jatuh cinta dengan kota Jogja. Orang bilang kalau minimal 3 bulan saja di sana, pribadi jadi lebih lembut seperti wanita Jawa biasanya. Paling tidak ini akan membantunya untuk menjadi wanita seutuhnya. Sesungguhnya, sewajarnya, proses keberangkatan mereka sampai mendarat di Bandara Adi Sucipto terbilang dramatis. Ibu yang lagaknya tegar malah bersabda panjang lebar seakan pesan terakhir. Tidak apa, namanya orang tua. Dari bandara mereka langsung diajak Vicky ke kosan yang lumayan baik. Maksudnya, air bersih, listrik ada, tempat tidur bersih dan tentunya ada kehidupan. Kosan yang mereka akan tinggali dibagi 2 sisi, lantai atas untuk laki-laki dan bawah untuk perempuan. Dan di bawahlah tempat ibu kosnya berada. Alasan kenapa yang perempuan ditaruh di bawah agar mudah diawasi. Supaya mereka tidak dapat berbuat yang tidak-tidak, seorang wanita berkerudung peach menghampiri mereka dan Vicky lantas menyalimnya. Vicky pulang, Bundo. Wah, kagum Sinta asteris orang Padang memang cakep-cakep. Matanya tidak dapat dikedipkan sekali saja. Tangan Danu tidak dihiraukannya yang melambai-lambai tepat di depan matanya. Sin, panggil Danu beberapa kali. Iya, ucapnya tapi dengan senyum kagum masih seperti awal melihat wanita itu. Kenapa? Ada yang salah? Kata si wanita berkerudung. Oh, enggak, Bunda, ini sih cantiknya kebangetan. Muda banget. Hahaha, wanita itu tersipu malu dipuji. Panggil saya Bunda Gina. Umur saya sebenarnya sudah 209 tahun cuman memang muka saya lumayan awet. Kayak karet hehe, makasih ya, 29 tahun. Danu pun terkejut. Ia mengira tadinya baru lulus SEM. Iya, saya sudah menikah juga. Hah? Pekik Danu dan Sinta serentak. Biasa aja, sela Vicky. Maaf, kata mereka lagi. Saya nikah umur 23 tahun. Dan sudah punya anak 3. Cowok, cewek, cowok. Anak, luar biasa. Tambah Danu. Penasaran Sinta bertanya lagi, kenapa mau nikah muda, Bun? Dah, karena kami saling cinta. Maksudnya, lagi pula kami sudah sama-sama mapan. Ah ya, saya kesini sesekali aja. Patroli. Tutupnya dengan senyum. Ini ibu kos kita. Vicky memperkenalkan Bunda Gina. Mereka berdua mengangguk masih tak percaya. Ya, sudah. Ayo kita ke kamar. Sinta kamu ikut Bunda, ya, kata Vicky. Oh, nama kamu Sinta? Tanya Gina. Bukan, Rian. Itu tadi. Itu cuman nama kecil. Nanti gak ada yang kenal kalau saya dipanggil Sinta. Panggil aja Rian. Oh, oke ayo. Masuk lebih dalam. Sinta melihat kosan ini seperti rumah pada umumnya. Ada ruang kecil di bagian depan, sepertinya itu ruang tamu. Lalu masuk lagi, di tengah ada tangga menuju lantai atas dan di bawah tangga ada ruangan kecil dengan beberapa kompor, sudah pasti itu adalah dapur. Sambil berjalan Gina menjelaskan tata tertib di kosan itu, mulai dari tidak boleh membawa pria sembarangan, buang sampah ke klos atau menyalakan api dalam kamar. Setelah itu sampailah mereka di depan sebuah kamar. Di pintu digantung seperti papan tulis mini. Itu untuk apa Bunda? Oh, iya Bunda lupa. Nanti kamu tulis nama kamu di situ. Biar Bunda tahu nama yang tinggal di kamar. Biar lebih dekat, bisa tegur sapa gitu. Oh, mengangguk menyambut tangan Gina memberi kunci padanya. Wanita itu pun hendak beranjak, tapi Sinta memanggil. Bun, lupa tanya, dapurnya boleh dipakai gak? Maklum anak baru lepas dari rumah. Gina tersenyum, dapur itu bebas dipakai. Masaklah kalau mau. Cuman cuci piringnya. Hari pertama di kota Jogja sungguh menyenangkan, tenang,
asri, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari ini Rian ditemani kakaknya akan pergi mengikuti tes perguruan tinggi. Universitas Jogjajaya adalah incaran Rian sejak awal. Hanya 15 menit dari kosnya. Ada sebuah cermin besar di dalam kamarnya. Kemungkinan itu milik penghuni sebelumnya. Cermin itu setinggi tubuhnya, 150 cm, sepertinya, penghuni sebelumnya adalah seorang model. Di depan cermin ia memandangi terus wajah cantiknya. Semangatnya memuncak kala ia sadar inilah waktu yang dinanti. Celana jeans, kemeja marun, dan tas punggung yang terlihat pas dengan dirinya. "Ri, you can do that," bisiknya pada diri. Kemudian, ia segera keluar kamar. Mereka berangkat dengan mobil kantor Vicky. Indah Nian Jogja kagum Rian. Matanya cilingak-cilinguk memandangi setiap sudut kota. Duduk di kursi belakang adalah posisi yang nyaman. Keren kan? Jogja itu paket lengkapnya tradisional dan modern. Obat mata paling manjur. Bule di mana-mana, kata Vicky sambil menilik kaca depan. "Iya, Kak, aku senang benar." Sukenyai. Rian dengan mengepalkan kedua tangannya ke depan Hore. "Dan, nanti abis antar Rian, kita langsung ke kantor." "Iya, Tia iya, Ki." Mobil mereka pun memasuki kawasan kampus, lalu parkiran. Rian segera turun. Disusul Danu dan Vicky turun. "Danu, Sin, nanti ikutin arahan panitianya aja ya, kakak gak bisa temenin. Kakak harus pergi buat interview. Doain kakak." "Iya, iya, Kak. Pasti. Lagian Sinta udah gede kok." "Wah, Sinta udah gak sabar mau lihat kampusnya," jawab Rian dengan sangat antusias sampai tas ranselnya bergerak ke kanan ke kiri. Rian segera berlari ke kampus. Danu masih melihat Rian sebentar, lalu mobil itu kembali melesat. Di sana Rian bertemu dengan peserta tes lainnya. Mereka duduk di jajaran kursi yang disediakan. Rian duduk persis seperti anak laki-laki pada umumnya. Kaki diangkat setengah ke atas kaki yang lain. Wajahnya tidak henti-hentinya menebar senyum. Maklum, orang Jogja sangat tamah. Semua yang ditemuinya sedari tadi juga tersenyum padanya. Joko, teman yang baru dikenalnya dan duduk di sampingnya dibuat sedikit kebingungan. Mata anak itu melototi kaki Rian. "Jadi, namamu Rian, tuh." Logat Jawa kental Joko. Ragu dengan pendengarannya. "Iya, kenapa?" "Enggak, cuman apa di sana itu nama anak perempuan ya?" Joko bertanya begitu sopan sampai wajahnya sedikit maju. Ekspresi itu sungguh butuh kejelasan. "Hahaha, santai, kok, gak usah segan gitu nanyanya." Kakinya diturunkan. "Gini, aku punya nama yang cukup, maksudku sangat panjang. Dan itu juga cukup buat aku kewalahan setiap kali harus menulis namaku di buku sejak masuk set hari pertama. Jadi, kuputuskan untuk punya nama panggilan sendiri. Jadi, panggil aku Rian." Joko terlihat semakin bingung walau tetap mengangguk. "Oh, gitu, tuh panggil saya Joko." "Koko, gimana?" Terserah. Ngomong-ngomong kau mau kuliah apa?" "Aku mau ambil manajemen." "Oh, sama. Semoga kita bisa sama-sama lulus ya, sekalian satu kelas." Joko tersenyum mengangguk. Dia ini perempuan tapi namanya laki-laki sekali. Ibuku aja nggak kepikiran ngasih aku nama Rian. Tapi, kayaknya dia anak yang baik. Paling nggak, aku nggak deg-degan lagi buat tes. Ucap Joko dalam hati. Rian keluar ruangan tes dengan senyum yang paling lebar selebar koyakan bajunya setiap sore. "Ah, walau ayah gak punya darah Einstein barang setetes, aku punya otak yang lebih baik dari keduanya." Hahaha. Diambilnya HP dari tas masih berjalan. Tit. "Halo, Kak." "Iya? Aku udah di luar." Mobil hitam. "Oh, oke." Rian memandang ke kanan kiri. Oh, itu dia. Ia berlari ke arah sebuah mobil yang sudah terparkir di dekat pintu masuk. Hari itu matahari sedang berada di atas kepala.
Tidak terlalu panas seperti di Kalimantan. Tidak jemu-jemunya Rian memandangi setiap senti yang terlewat di depan kaca mobil. Begitu tenang dengan senyum simpul. Itu membuat Danu penasaran. Gimana tadi tesnya, Ian? Gampang. Rian mengalihkan pandangannya ke kaca depan. Jelas. Jawabnya meremehkan. Kau gak ahu, Ki, si Rian itu pernah juara Olimpiade Fisika di SMA. Tanya Danu ke Vicky. Hah? Seriusan? Kok kau gak pernah cerita? Responnya tak menyangka. Serius, dong. Cuman kan kau udah 2 tahun pergi. Aku jadi selalu lupa buat cerita. Kaunya juga si piuk. Danu meledek. Senang sekali hati Rian kala ikut menikmati keakraban kedua orang tersebut. Persahabatan di antara kakaknya terjalin pula padanya dan Fitri. Oh, hahaha. Tapi, aku senang persahabatan kita rupanya nurun ya, dan aku sama kau. Fitri sama Rian. Iya bener-bener. Terus, si Fitri kok gak kau ajak kuliah di sini, Ki? Gak mau dia katanya. Kuliah di Pontianak aja mau jaga ibu sama bapak. Oh, gitu. Kita mau makan siang apa nih? Tanya Vicky. Oh iya, Rian mau masak aja, Kak, dan, lumayan, kita harus berhemat. Kita ke swalayan aja bentar. Aku masak gak lama kok. Masak, respon Danu menoleh ke belakang. Oh iya, dapur di kos kan boleh dipakai. Vicky baru teringat. Oh, Danu menurut. Jadilah mereka ke swalayan. Belum pernah sebenarnya ada yang menggunakan dapur selain memasak mie instan. Orang yang memasak kali ini sangat ahli. Aroma sambal pit yang gak karuan dan pucuk ubi tumbuk dengan santan sungguh membangunkan semua penghuni kos. 1-2 anak bujang keluar kamar, kaum hawa bermunculan seakan ada barang diskonan. Setelah itu mereka kembali ke kamar. Sekadar untuk menikmati bau. Jadi rindu rumah, gumam satu di antara mereka. Hai, Rian. Lagi masak ya? Gina datang menghampirinya. Iya tante. Bun. Gak papa kan? Gak papa. Udah selesai. Udah. Cuman tinggal cuci piring aja. Itu nanti Kak Danu nanti yang kerjain. Kakak adik yang kompak. Terus di mana makanannya? Gina memang terkesan belak-belakan. Oh, masih di kuali. Bentar, Bun. Rian mengangkat kuali ke atas piring. Selesai. Danu dan Vicky keluar kamar sambil berlari. Makan, teriak mereka berdua bersemangat. Bun. Mau makan juga? Tawar Danu. Hahaha, iya dong. Dari jauh aromanya udah kecium. Ini pasti enak. Gak ngangka Rian bisa masak. Hehehe. Rian mengangkat dagu bangga. Ya udah ayo, makan. Mereka berdua sudah tak sabar. Rian membagikan nasi, tempe, sambal dan sayur. Tampak wajah mereka sangat menikmati. Syukurlah. Kakakmu rajin, iya. Puji Gina melihat Danu yang dengan sigap lantas mencuci piring. Saat sit-sut selesai semua. Hehehe. Bunda baru ingat. Temen Bunda punya tek, terus perlu guru satu lagi. Katanya lulusan SMA juga gak apa-apa, gajinya juga lumayan. 1 juta sebulan. Ya, buat kerjaan kayak begitu sih itu udah besar. Hati Rian langsung melambung saat dengar kata 1 juta. Tidak ingin kelewatan kesempatan. Sebuah kalkulator kehidupan terbuka di sela-sela saraf otaknya. 500.000 uang kosku, 50 ori bisaku. Gak perlu minta dari kakak apalagi ibu. Ia pun lantas mengiyakan. Dan berkata kalau dia siap. Kapan mulai kerja, Bun? Bulan depan. Oke. Dalam hatinya bersorak gembira. Rian mau kerja. Vicky menyimak dari tempat mencuci piring. Telinga Danu berdiri. Lah mendekati Rian. Kerja. Rian? Iya, Kak. Boleh kan? Dek, ngapain kerja? Kamu fokus kuliah aja. Biar kakak yang kerja. Tanya Danu sedikit berteriak. Tapi, Kak ini kerjanya cuman ngajarin anak tak. Iya, Danu.
Lagi pula nanti jam kerjanya Rian siang kok jam 3-an gitu. Sanggah Gina. Hah? Ada tek sore. Dilap Danu tangannya lalu mendekat. Merasa yang dikatakan Vicky ada benarnya, Rian pun berkata, Lia juga, iya. Tek apa itu, Bun? Bunda berusaha mengingat-ingat tapi sepertinya susah sekali. Dia bangkit dari kursi, jarinya mengetuk-ngetuk pipi, dan mata yang menyapu seluruh langit-langit ruangan. Ah, Bunda lupa tapi orang itu teman Bunda, kok. Jadi kalian gak usah khawatir. Jawabnya setelah melihat Danu seperti menunggu kedatangan Sultan. Ya udah deh. Kapan ketemu sama orangnya? Minggu ini katanya. Jawab Gina. Okelah. Tapi, dek nanti perginya kakak harus ikut. Kamu ini tanggung jawab kakak. Perintah Danu dengan sangat tegas. Rian menempelkan tangan ke kepalanya memberi hormat. Siap, bos. Makasih, ya, Bunda. No problem. Makasih juga makanannya. Minggu ini Rian akan pergi ke tek yang dimaksud oleh temannya Bunda. Danu sudah standby menunggu Rian keluar dari kamarnya. Ada juga seorang wanita cantik penghuni kos ini. Namanya Ceris. Dia kuliah, entahlah di mana. Tapi, dari pandangan Rian, Danu terpikat dengan wanita itu. Kedip, suara Rian begitu keras beberapa langkah dari mobil. Adek ah. Mata Danu melotot tajam setelah sadar Ceris cengengesan memergokinya. Maaf. Balas dengan mata yang berbinar. Lantas duduk. Kak Vicky kemana, Kak? Jalan sama ceweknya. Jawab Bunda yang duluan duduk. Bunda, cantiknya. Ah. Tak nyangke saya lah Bunda nih sudah beranak 3. Sudah. Bunda memang cantik. Ayo berangkat. Sahut Gina. Ayo. Sesaat masih diambang pintu Rian melirik Danu. Katanya setengah berbisik, kakak suka sama cewek tadi, iya. Cie, Kak C, mulutnya keburu disumpal tangan Danu. Rumah mewah semewah-mewahnya. Bertingkat, taman penuh bunga berwarna-warni, dan kalau dihitung-hitung ukuran tamannya sekitar 10 meter. Hoh, tek macam apa ini? Pekik Rian dalam hati. Bun, teman Bunda orang kaya. Tanyanya di depan pagar. Kepala mereka mendongak bersamaan. Enggak, Bunda, juga terkejut. Bunda menoleh ke kanan. Dilihatnya tombol kecil, ditekannya. Tinong. Gina kembali ke barisan. Tak lama kemudian, keluarlah seorang asisten rumah tangga. Sis. Gayanya seperti ibu-ibu PKK. Pakaiannya sangat rapi seragam pelayan yang biasa di rumah orang kaya. Mereka bercipika-cipiki. Ayo, masuk. Asisten itu menyuruh masuk. Masuk area depan, mereka disuguhkan pemandangan taman luasnya bukan main. Bunga, pohon, rumput, dan benda-benda abiotik lainnya membuat takjub setiap mata yang memandang. Danu semakin ragu. Apa ini yang disebut mereka dengan tek? Danu dan Rian saling bertatapan. Namun, Rian mengangkat bahu memilih tak peduli. Angka 1 juta masih terngiang. Bagian dalam rumah itu tidak kalah bagus. Gaya klasik yang didominasi warna putih dan hitam itu serta tangga yang menjulang tinggi, ternyata rumah ini 3 lantai cukup memaksa Danu berpikir keras. Rian berkata, mungkin ini rumah ownernya. Rin, air jeruk aja. Pesan Bunda. Baiklah, sekarang Rian tahu namanya Rin. Jadi, gini, anak majikan saya butuh pendamping anaknya. Kalau mau pergi-pergi gitu. Misalnya jam 2 mau les, terus entar sore mau les piano lagi. To the point aja, siapa yang mau jadi babysitternya? Kata Rin duduk di hadapan kami layaknya seorang majikan. Namun, mendengar kata babysitter, air jeruk Danu menyembur sampai membasahi tubuh Rian. Karena sejak awal Danu menaruh curiga, matanya terus awas ke arah Rian. Semua berteriak panik. Apa? Tapi di mana teknya? Sambar Danu tak peduli dengan air yang disemburkannya. Kata demi katanya patah. 1 jutanya. Timpal Rian. Guru. Jelas Danu sambil tangannya bergerak tidak jelas. Babysitter.
Danu dan Rian mencela bertubi-tubi. Wajah Rin tak kalah bingung dan meminta penjelasan pada Gina. Setelah menempuh jalur musyawarah, akhirnya ketemulah masalahnya. Ada di Gina. Ia kemudian meminta maaf karena sudah salah mengira. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Rian, tapi, 1 juta lumayan. Ambil gaya. Hufet, lagi pula cuman jaga anak kecil sesusah apa. Tapi, emangnya majikannya gak bisa jaga ya? Ibu macam apa sih dia? Ini pasti karena nikah muda. Dasar. Rian mengumpat dalam hati. Rian melihat sekeliling mengalihkan fokus, Danu sepertinya sudah pasrah dengan keputusan Rian. Dia tahu bahwa Rian punya otak aspal yang digilas ribuan pasukan berkuda pun tidak ada artinya. Haduh, Dek, mendingan kita pulang aja, yok. Gak tega kakak kau jauh-jauh ke Jogja malah jadi babysitter. Sejenak Sinta sadar bahwa kakaknya itu benar-benar mengkhawatirkannya. Rian sudah tidak tahan memandangi wajah-wajah itu menantikan jawabannya. Oke, aku sudah putuskan. Aku mau. Rin segera tersenyum. Selamat, bulan depan Rian udah bisa kerja. Jangan telat, soalnya majikan saya tidak suka orang yang hobinya terlambat. Gina membalas, hahaha, tenang aja, Rian mah hobinya balapan. Setelah semua masalah selesai, Rin pun mempersilahkan Rian untuk berjalan mengelilingi rumah sebentar. Anggap saja ospek. Akan tidak jelas alur cerita ini kalau kita sibuk menggambarkan kemegahan rumah itu. Abaikan. Ini kamar Non Cecil. Anak majikan saya. Dia lagi tidur siang. Rin memperkenal satu persatu kamar. Mereka ada di lantai 2. Yang ini kamar majikan. Oh iya, di rumah ini punya banyak pekerja. Yaitu saya, Mbak Dian, Mas Parto tukang kebun, dan Mas Agung supir si bos. Cuman Mbak Dian lagi keluar, nanti kalau udah ketemu saya kenalkan. Terus, Pak Parto kuman datang waktu pagi aja, merawat kebun depan sama bersihin kolam renang yang ada di belakang. Dan Mangs Uus, sopir pribadi Non Cecil. Tambahnya panjang lebar. Ada pertanyaan yang sebenarnya dari tadi ia tanyakan ingin, Mbak, kenapa gak cari babysitter dari yayasan ayah? Kata majikan saya, kalau yang dari yayasan biasanya banyak persyaratan dan banyak maunya. Jadi, cari yang gampang aja. Oh, udah selesaikan ya, rumahnya luas banget gak terasa udah sore. Pamit Rian, Danu dan Gina. Rin pun menghantarkan mereka. Di depan pagar rupanya mobil silver baru saja sampai. Sepertinya itu majikan Rian yang dibicarakan mereka sedari tadi. Tapi, Rian tidak dapat melihatnya dengan jelas karena mobilnya tidak tembus pandang. Pertemuan siang tadi menguras tenaga sekaligus memberinya sebuah pakaian bagus. Bajunya yang basah karena semburan air jeruk sudah masuk ember di kamar mandi. Rian mengamati dirinya di cermin tinggi. Baju ini kok bagus ya? Masak si Mbak Rin punya baju semodis ini? Matanya mengernyitkan. Atau jangan-jangan ini baju majikan lagi? Mampus aku. Mungkin aja Mbak Rin lupa kalau ini bukan bajunya. Tapi, ngak masuk akal kalau ini bajunya Mbak Rin. Rian mengangkat bahu bajunya. Lalu pinggangnya. Mbak Rin, tangannya membentuk bulatan besar di kaca. Rian, kali ini bulatannya kecil minta ampun, kepalanya menggeleng tak mampu berpikir. Dia memilih menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Merogoh kocek, ia teringat dengan kertas jadwal kegiatan Cecil. Diangkatnya ke langit-langit, astaga, masih setapi jadwalnya sepadat ini. Latihan piano, renang, berkunjung ke rumah nenek. Zamannya aku, buku aja gak aku bawa pulang, tinggalin di sekolah. Alasan dikumpulin. Biar gak belajar bayang-bayang masa kecilnya di rumah. Hahaha, sangat lucu bahkan terkesan menjijikkan. Tiba-tiba dirinya teringat dengan lelaki Jawa yang dikenalnya saat tes. Dia menerka-nerka apa si Koko lulus atau gagal lalu terlelap dengan pikirannya. Ting, Dek. Ayah sama ibu udah kirim uang buat kita kredit motor.
Besok siang kita ke dealer motor ya. Salam cinta pria tertampan di dunia sempit Sinta, Rian Putri Editikno. Sinta dibuat tersenyum-senyum dengan pesan kakaknya itu sekaligus merasa sedih karena harus merepotkan orang tuanya. Baiklah alam untuk hari ini.